Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DS Official. Di kesempatan ini, di hari ini saya bersama kru DS Official ingin mengulik sebuah cerita sejarah yang dimana kita sudah tidak terdengar lagi di telinga kita ya guys. Oke, kali ini saya berada di Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, yaitu saya mau mengulik cerita sejarah tentang Mbah Aryo Dipo Laksono atau dengan sebutan Mbah Penggeng. Tepatnya berada di Asempapan, Kecamatan Trangkil. Oke, nggak usah banyak kata lagi, kita langsung saja menuju videonya. Sebelum menuju videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis ya guys. Oke, nggak usah banyak kata, langsung saja menuju videonya. Masih di seputar Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bersama DS Official ingin mengulik cerita sejarah dan mempelajari sejarah yang dimana kini sudah asing atau belum dikenal di masyarakat, tepatnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tepatnya di Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil adalah salah satu desa di Kecamatan Trangkil paling selatan sebelah timur berhadapan laut utara Pulau Jawa, dan sebelah utara perbatasan dengan Sambilawang, sebelah selatan perbatasan dengan Desa Telogoarong, dan sebelah barat perbatasan dengan Desa Jedak. Oke, di kesempatan ini saya tidak menjelaskan asal-usul desa, melainkan asal-usul sejarah singkat sesepuh atau waliullah yang ada atau terdapat di Desa Asempapan. Konon ceritanya di desa ini ada sebuah cerita sejarah yang dimana belum dikenal atau tidak terdengar di masyarakat sekitar, yaitu tentang perjuangan waliullah atau sesepuh yang sudah mendahului kita untuk menyebarkan agama Islam. Dan konon ceritanya waliullah ini merupakan mertua dari Mbah Syekh Wiropadi Desa Pasucan. Usut punya usut, waliullah ini mempunyai julukan Mbah Penggeng atau dengan nama asli Mbah Aryo Dipo Laksono. Sejarah kisah Mbah Penggeng atau Mbah Aryo Dipo Laksono, Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Perjuangan melawan Belanda. Pada tahun 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro bersama teman seperjuangan mengadakan berlawan terhadap kompeni Belanda yang telah memasuki wilayah Jawa Tengah. Para santri yang mendapat julukan Dipo Songo yang telah mendapat baiat atau sumpah santri, yaitu untuk siap jihad fisabilillah melawan dan menumpas kafir Belanda dari bumi Nusantara. Para santri-santri tadi atau Dipo Songo tersebut dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dengan Panglima Peran Sentot Prawirodirjo melakukan perlawanan yang kuat dan hebat sampai kompeni Belanda merasa kewalahan melihat gerilya semangat tempur pasukan santri ini. Kompeni Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Van de Kock berusaha membujuk dan menangkap dengan segala tipu cara kepada para Dipo Songo ini, yang akhirnya pimpinan Dipo Songo yaitu Pangeran Diponegoro tertangkap dan dibuang ke Manado, Makassar sampai akhir hayatnya. Setelah Panglima Peran Sentot Prawirodirjo dan Pangeran Diponegoro tertangkap ini, berdampak para santri atau Dipo Songo lainnya melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran kompeni Belanda ke daerah yang dirasa aman. Di antaranya Dipo Sujono bersembunyi dan bertempat tinggal di Gunung Kawi, Dipo Sangoro atau Dipo Kerti berada di Payang Pati, Dipo Reso berada di Desa Alas Dewa Dukuh Setipati, Dipo Wiro Kusumo yang menjadi Bupati Tuban bersembunyi dan bertempat tinggal di Langgeng Harjo Juwana. Dipo Laksono bersembunyi dan bertempat tinggal di Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Di daerah persembunyiannya tentu para Dipo tersebut tetap melakukan dakwah, menyiarkan agama Islam dan menanamkan semangat nilai-nilai perjuangan melawan Belanda serta membangun dan menata sendi-sendi kehidupan kepada warga penduduk setempat, sehingga keberadaan Dipo-Dipo di tempat persembunyiannya mendapat simpati warga masyarakat setempat. Terbukti sampai sekarang sebagian diantaranya setiap tahunnya dihormati, diramaikan atau dihauli dengan kegiatan islami. Diantaranya makam Simbah Aryo Dipo Laksono di Desa Asempapan ini. Ada pun Aryo Dipo Laksono yang bersembunyi di Desa Asempapan ini supaya tidak dicari dan dikejar oleh kompeni Belanda, beserta anteknya beliau membuat nama samaran yaitu Simbah Panggeng. Konon kisah Mbah Panggeng ini ikut serta dalam babat alas Desa Pasucan
Pada waktu itu ada penyembara yang diadakan Bupati Pati untuk membuka alas Pasucan yang masih sunggut gung liwang-liwong atau dinamakan alas gerutan, mengingat daerah-daerahnya di sekitar sudah menjadi perkampungan. Isi dari penyembara itu adalah barang siapa yang berani dan mampu membuka alas Pasucan tersebut akan menjadi hak miliknya. Mendengar penyembara yang diadakan oleh Bupati Pati tersebut, Mbah Panggeng atau Mbah Aryo Dipo Laksono yang berada di Desa Asempapan dengan niat yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut membuka alas Pasucan yang masih gerutan di tengah-tengah alas yang sudah dibabat atau dibersihkan tersebut. Mbah Panggeng bertemu dengan teman seperjuangan melawan kompeni Belanda yaitu Dipo Wirokusumo, Bupati Toban, yang ternyata juga ikut penyembara membuka alas babat Pasucan. Karena sudah lama tak bertemu, mereka berdua berangkulan berbagai rasa demi meningkatkan nilai-nilai perjuangan mencapai tegaknya negara yang merdeka dari penjajahan Belanda, dan lebih-lebih dari syiarnya agama Islam serta rasa silaturahmi. Mereka berdua bersepakat untuk menjodohkan Roihanah, putri dari Mbah Panggeng, dengan Mbah Wiropadi atau Supadi, putra dari Mbah Dipo Wirokusumo. Akhirnya Mbah Supadi atau Wiropadi menjadi menantu Mbah Panggeng, melanjutkan dan mengelola tanah yang baru dibabat di Desa Pasucan untuk menjadi tanah yang bermanfaat. Mbah Panggeng adalah santri yang terdidik dan berpengalaman, tidak hanya alim di bidang agama Islam, akan tetapi beliau juga alim di bidang sosial, ekonomi, dan pertanian. Sehingga tanah yang semula alas geguritan dikelola dan ditanami menjadi daerah yang subur makmur. Mbah Panggeng juga membuat telaga yang tujuannya supaya bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk pengairan sawah dan tegalan, serta digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari dengan nama Telaga Panggeng. Mbah Panggeng dan Rampok Noyo Ireng. Kehendakan dan kemasyhuran akan Mbah Panggeng dalam mengelola daerah Pasucan menjadi daerah gemah ripah subur makmur dengan oleh gerombolan perampok agar dipimpin Noyo Ireng, sehingga perampok tersebut mengirim surat kepada Mbah Panggeng yang isinya untuk siap-siap dirampok dan dijarah perdukuhannya untuk hari yang telah ditentukan. Setelah mendapat surat tersebut, Mbah Panggeng memanggil putra menantu menceritakan tentang rencana jahat rampok tersebut. Mendengar apa yang akan terjadi selanjutnya, Mbah Supadi melakukan riyadoh dengan mengitari perdukuhannya dan memasang asma kun fayakun atau sejenis ajian trembayu. Saat pada hari yang telah ditentukan oleh gerombolan perampok Noyo Ireng mencoba memasuki perdukuhannya, Mbah Panggeng ternyata wadiyo bolo perampok tersebut tidak bisa masuk karena daya kekuatannya sirna atau lempoh. Seketika sampai waktu pagi hari, seluruh gerombolan Noyo Ireng yang jumlahnya hampir 40 orang tersebut tidak mampu berbuat apa-apa, dan pada akhirnya ditangkap Mbah Supadi dan dihadapkan kepada Mbah Panggeng karena mereka semua merasa bersalah akan merampok, memohon maaf dan bersedia menjadi muridnya. Adapun Noto Ireng, pimpinan gerombolan tersebut, tidak mau bergabung karena mereka rasa dirinya lebih hebat dan kuat. Untuk menambah kesaktiannya, Noyo Ireng melakukan topo broto di Gunung Muria. Alhasil ia mendapatkan pusaka berupa kantes dan sabuk yang bisa berubah menjadi ular naga besar yang memiliki teropong besar atau mahkota. Setelah berhasil dan merasa lebih sakti mandraguna, Noyo Ireng menyusun kekuatan kembali gerombolan perampoknya. Melihat pendukuhan Mbah Panggeng menjadi daerah gemah ripah loh jinawi subur makmur dan para gerombolan rampok telah insaf menjadi murid dan sanak kadang, selanjutnya Mbah Panggeng bersama menantunya Mbah Supadi semakin bersyukur, memperbanyak zikir, bermuzahadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya perdukuhannya kelak menjadi daerah yang subur makmur bermanfaat dunia akhirat. Seiring usia Mbah Panggeng semakin menua dan kesehatannya mulai berkurang, keadaan ini bermanfaat Noyo Ireng untuk menyusun kekuatan balas dendam atas kekalahannya dengan mengirim surat kepada Mbah Panggeng untuk kedua kalinya yang isinya akan merampok perdukuhannya kembali. Mendapat surat tersebut,
Mbah Penggeng memanggil Mbah Supadi dan berwasiat kepadanya bahwa mengingat usia yang telah lanjut dan kesehatannya makin menurun, juga tanda-tanda makin dekat kembali ke Hadratillah, pada saatnya nanti untuk dimakamkan di Asem Papan. Masal Allah Noyo Ireng dan gerombolan yang akan merampok kembali biarkan saja. Mereka semua jangan dihalangi ataupun dilawan, biarkan sesuka hatinya. Tidak lama berwasiat, Mbah Penggeng atau Mbah Aryo Dipolaksono wafat kembali ke Hadratillah. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Dan menantunya melaksanakan apa yang telah diwasiatkan, yaitu untuk dimakamkan di desa Asem Papan. Ternyata Noyo Ireng tetap melaksanakan niat jahatnya untuk merampok perdukuhan Mbah Penggeng, dan setiap merampok mereka dibiarkan oleh Mbah Supadi seperti apa yang diwasiatkan oleh mertuanya. Pada akhirnya Noyo Ireng bersama gerombolan merasa malu terhadap apa yang telah dilakukan selama ini, sehingga hatinya terbuka dan sadar bahwa mereka berbuat semena-mena yang semestinya tidak dilakukan kepada Mbah Supadi dan pengikutnya. Inilah ajaran sejati para wali, yaitu ilmu siri atau dibiarkan lahirnya di wulan batiniyahnya. Ternyata Mbah Penggeng sebelum berwasiat telah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui apa yang akan terjadi. Akhirnya Noyo Ireng dan gerombolannya sadar dan diislamkan oleh Mbah Supadi dengan membaca kalimat syahadat, dibimbing menjadi muslim soleh dan taat. Jadi Mbah Penggeng bersama menantunya Mbah Supadi di dalam melakukan munajat kepada Allah, dikabulkan permohonannya dengan doanya, semoga perdukuhannya menjadi daerah gemah ripah bermanfaat dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Tanbih: sebaiknya kita sebagai warga masyarakat dan para santri harus selalu berusaha mengambil suri tuladan, mengingat nilai-nilai perjuangan ulama terdahulu, khususnya Mbah Penggeng bagi warga Asem Papan. Selayaknya untuk merawat dan menjaga makam Mbah Penggeng dengan pertimbangan diantaranya Mbah Penggeng atau Aryo Dipolaksono merupakan udek-udek atau keturunan kelima dari Raden Qasim atau Sunan Derajat bin Raden Rahmat Sunan Ampel dengan silsilah terlampir. Mbah Penggeng atau Aryo Dipolaksono adalah pejuang yang ikut melawan penjajah Belanda bersama Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Mbah Penggeng atau Aryo Dipolaksono termasuk sepuh salap desa Asem Papan dan desa Pasucen yang mengandalkan dakwah Islamiyah dan meletakkan sendi-sendi perjuangan ihwal makom Mbah Penggeng yang ada di desa Asem Papan. Mbah Sobib atau kiai karismatik dari Jepara sering melakukan riyadoh dan ziarah ke makom Mbah Penggeng dengan didampingi Kiai Mustain, Mbah Munasir dan lainnya. Ketika akan dibangun masjid Warasatul Anbiya desa Asem Papan, panitia dan Kiai Mustain sowan nyuwun pangestu kepada seorang kiai sesepuh di Kudus. Justru disarankan untuk ziarah ke makam Mbah Penggeng atau Aryo Dipolaksono. Mbah Haji Ali Arifin setiap ada bersih desa Asem Papan selalu menata kembali batu-batu nisan yang ada di makam Mbah Penggeng. Oke, ini adalah ada silsilah Aryo Dipolaksono atau Mbah Penggeng Asem Papan. Oke ya guys, cukup sekian video kali ini. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.